Ini dia Sharp Aquos Air 9 Pro. Jadi ini resmi di Indonesia dengan harga 17,9 jutaan. Agak tinggi sebenarnya ya. Cuman Sharp kasih semacam gimmick untuk pre-order di mana kalian bisa dapetin Smart TV gratis kalau beli HP ini. Cuman bukan soal Smart TV-nya yang menarik dari Sharp Aquos Air 9 Pro ini, tapi ke bagian kameranya. Ini banyak loh upgrade-nya dibandingin sama seri sebelumnya. Seri sebelumnya itu R8S Pro, kalau di Jepang itu R8 Pro. Sebenarnya namanya beda, tapi secara spesifikasi sama. Kenapa R8S Pro? Karena Sharp menghilangkan embel-embel Leica ketika pertama kali launching di Indonesia. Tapi sekarang tiba-tiba langsung pamer nih, logo mentereng Leica di modul kamera Sharp R9 Pro ini. Jadi sekarang Sharp udah pakai label Co-Engineer with Leica untuk R9 dan R9 Pro yang bikin hasil kameranya diklaim bakal jauh lebih baik dibandingin sama seri sebelumnya. Jadi kita ngomongin dulu soal hardware kameranya ya, karena kamera memang jadi kelebihan utama dari smartphone ini. Jadi ada 4 kamera, 50,3 megapiksel semua sensornya, di depan 1 dan di belakang ada 3. Kamera utamanya yang paling spesial karena dia pakai sensor yang ukurannya 1 inci. Nggak banyak di Indonesia ya. Di global pun kayaknya cuman ada beberapa aja. Jadi 50,3 megapiksel dengan sensor 1 inci yang masih sama sebenarnya dengan R8S Pro. Terus juga ada kamera periskop telefoto 50,3 megapiksel juga dengan kemampuan 3 kali optical zoom. Optikalnya 2,6 kali, bukan 3 kali. Sementara untuk perbesaran digitalnya, kalian bisa ngezoom sampai 20 kali. Cuman di viewfinder kameranya, kalian bisa dapetin 3 opsi focal length, mulai dari 0,6 kali, terus 1 kali, dan juga 3 kali. Jadi ya, kalian bisa manfaatin banget kamera ini untuk memotret berbagai angle. Ultra wide 50,3 megapiksel juga dan udah support autofocus. Jadi ada fitur makronya di sini, auto makro. Jadi ketika kalian motret dari jarak dekat ya otomatis masuk ke mode makro di smartphone ini. Dan yang terakhir kamera selfie 50,3 megapiksel juga. Jadi ya secara keseluruhan smartphone ini ngasih pilihan pemotretan maupun perekaman di resolusi yang paling tinggi. Untuk videonya, smartphone ini bisa ngerekam 4K 60 fps, jadi ada auto frame rate juga, Full HD juga bisa 60 fps. Kenapa nggak ada 8K? Karena ya secara prosesor kayaknya masih kurang, karena dia pakai Snapdragon 8S Gen 3, bukan 8 Elite. Jadi kalau smartphone 17 jutaan lain kan udah pakai MediaTek Dimensity 9400, terus juga ada yang pakai Snapdragon 8 Elite. Nah ini Snapdragon 8S Gen 3. Nah sekarang ada di smartphone flagshipnya Sharp, Aquos R9 Pro. Cuman ada satu varian aja di Indonesia, RAM-nya 12GB, storage-nya 512GB, dan baterainya 5000 mAh. Nah untuk layarnya, layar yang jadi fitur spesial dari smartphone ini. Layarnya dia pakai panel khasnya Sharp, dia pakai panel Pro Exo OLED yang ukurannya 6,7 inci. Resolusinya QHD+, dan udah support variable refresh rate 1 sampai 240 Hz. Jadi secara kualitas kalian udah nggak usah meragukan lagi lah ya kualitas visual dari smartphone ini. Dan smartphone ini juga punya UI Android stock. Android yang mulus banget dan minim bloatware, itu yang harus diapresiasi. Nggak banyak aplikasi sampah yang ada di smartphone ini, jadi 512GB-nya bisa kalian manfaatin buat konten-konten kalian yang direkam pakai smartphone ini. Jadi secara spesifikasi oke lah mentereng, apalagi kameranya, tapi ada beberapa detail yang bikin gue suka dengan smartphone ini. Pertama, ya emang sih bentuk kameranya yang gede banget dan ternyata bisa dipasangin filter. Kalau kata orang Sharp, jadi bisa dipasangin filter meskipun Sharp sendiri nggak menyediakan filternya. Cuman kalian bisa beli di toko-toko online yang kompatibel dengan smartphone ini, jadi udah kayak kamera aja. Dan makin mirip kamera, ada shutter button-nya cuy di sini. Jadi ada dua penggunaan, ada dua fungsi dari tombol shutter ini. Kalau tekan dan tahan agak lama ya untuk memotret, tapi tekan setengah itu untuk mengatur fokusnya. Jadi mirip banget experience-nya kayak kamera pocket ataupun kamera DSLR kali ya, bisa dibilang. Cuman nggak ada slidernya nih untuk ngezoom, nggak kayak Oppo Find X8 Pro. Cuman ada satu tips yang gue temuin sebenarnya untuk slider zoom, pengganti dari slider zoom, yakni tombol volume. Jadi karena kebiasaan motret selfie pakai kamera ultrawide di belakang, terus shutternya pakai tombol volume, ternyata tombol volume di sini untuk memindahkan focal length ataupun zoom dari kamera Sharp Aquos R9 Pro. Jadi
Secara experience, ya ini emang kamera HP sih, kamera phone ya. Gue masih belum tahu kemampuan performance-nya kayak gimana, kualitas kameranya secara keseluruhan kayak gimana. Tapi ya, ada beberapa gimmick dari Leica yang dimasukin di kamera Sharp Aquos R9 Pro ini. Salah satunya adalah watermark Leica, jadi ada di sini, jadi khas banget Leica, dan nggak kosong-kosong banget, nggak kayak seri R9. Jadi sekarang beneran Leica. Tulisannya beneran ada logo Leica-nya, ada focal length-nya, kapan diambil fotonya, terus juga ada informasi lensa yang dipakai. Karena lensa Leica yang dipakai di sini adalah Summicron. Jadi mirip kayak Xiaomi 14 ataupun Xiaomi 14T dan 14T Pro. Satu lagi, smartphone ini udah IP rating IP68, tapi belum military grade. Tapi ya kalian bisa nyelam lah ya pakai smartphone ini dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Jadi ya motret-motret sambil basah-basahan juga tetap aman harusnya pakai smartphone ini. Mungkin kalian penasaran hasil fotonya kayak gimana ya, karena dari tadi cuma ngejelasin spek aja. Gue motret beberapa kali di area hands-on Sharp ini. Maafkan karena keterbatasan angle ya, jadi ya objeknya bakal itu aja, tapi gue pengen ngeliatin aja kualitas yang diambil pakai kamera Sharp Aquos R9 Pro ini. Semua angle gue ambil pakai semua lensa di smartphone ini, jadi kalian bisa lihat lah di video ini. Jadi ini gue lagi nyobain kamera utama Sharp Aquos R9 Pro 1 inch 50,3 megapiksel, dan ini ngerekam pakai resolusi Full HD di 60 fps. Kita sekalian nyobain fokusnya kayak gimana. Ada objek nggak ya? Oke, ini. Wih. Oke. Cakep lah ya. Transisi zoomnya kayak gimana? Oke, itu aja kali ya first impression hands-on Sharp Aquos R9 Pro ini. Harganya 17,9 juta ya, semoga lah ya Sharp bisa bertarung di, bisa dibilang perang flagship di awal tahun ini dengan berbagai merek yang malah ngeluncurin flagshipnya duluan di Indonesia. Ada Samsung, Vivo, Oppo, Honor, bahkan nanti Huawei. Jadi banyak banget flagship yang akan bersaing dengan Sharp Aquos R9 Pro ini. Tapi dengan selling point di bagian kameranya harusnya smartphone ini bisa lah ya bersaing dengan yang lainnya. Kita lihat aja lah. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Lizon Tech.